Sadar, semua orang hanya terdiam melihat sepasang suami istri yang tengah berbaring di atas berangkar. Ini sudah 2 hari sejak kejadian kemarin. Semua anggota keluarga yang ada di Indonesia sudah bertanya-tanya bagaimana kondisi mereka. Bahkan Pak Jira juga bersikeras untuk menyusul mereka. Uncle Joe, siapkan pesawat, kita akan kembali hari ini juga, ucap Pajri. Apa itu tidak terlalu bahaya, Ji? Tanya Rai. Tidak ada cara lain, Om. Kita harus pulang dengan segera. Aji takut kalau ada hal lain lagi yang terjadi sementara kita ada di sini, ucap Pajri. Semua orang kembali terdiam dan berpikir agar bisa menemukan jalan keluar. Bang Pajri memang benar, kita harus pulang secepatnya, mengingat Chelsea adalah anak mafia. Pasti mereka tidak akan tinggal diam, ucap Brian. Baiklah, saya akan urus secepatnya, Tuan, ucap Joe bergegas. Pajri tak hentinya memanggil nama Ipana dan Karenja agar mereka segera bangun. Sungguh ia rela diomelin setiap hari oleh Ipana atau bertengkar dengan Karenja daripada harus melihat mereka tergeletak lemas seperti ini. Bangunlah sayang, apa kamu tidak ingin melihat baby boy? Kasihan dia, bangun yuk, ucap Pajri mengelus kepala Ipana dan berbisik di telinga sang adik. Sementara Brian mencuri-curi pandang ke arah Ate yang masih setia memasang wajah datarnya. Semenjak ditugaskan bersama, ia melihat sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Grep, dek. Ati menoleh, pandangan mereka bertemu dan terkunci. Namun beberapa detik kemudian ia mengacungkan jari tengahnya ke arah Brian dan membuat pria tampan itu terkekeh. Bisa-bisanya dia menatapku seperti itu, batin Atim dengan wajah yang merona. Apa Anda ingin saya tonjok, Tuan? Tanya Atim ketus. Jangan galak-galak dong. Nanti cantiknya luntur, ucap Brian. Cak, kalian bisa diam, kalau mau pacaran silakan keluar, ucap Pajri dingin dan ketus. Maaf Tuan, ucap Atim. Begitu juga dengan Brian, mereka terdiam hingga Joe datang untuk memberi informasi jika Ipana dan Karenja sudah bisa pulang ke Indonesia. Mereka segera bergegas untuk mengambil barang dan hal yang lainnya, berangkat menuju bandara agar bisa kembali ke Indonesia. Kalian berangkatlah, saya harus menyelesaikan masalah yang ada di sini, ucap Pajri. Hati-hati kamu di sini, Ji, ucap Rai. Iya Om, tolong jemput anak dan istriku juga, ucap Pajri. Iya, cepat selesaikan semuanya dan kembali pulang, ucap Rai. Pajri tersenyum mengantar kepergian mereka. Beberapa tim medis juga sudah ditugaskan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tak lama, pesawat lepas landas meninggalkan Pajri bersama dengan Joe dan beberapa pengawal lainnya. Segera eksekusi semuanya, Joe, ucap Pajri tegas dengan wajah datar dan dinginnya. Baik, Tuan, ucap Joe yang tak kalah dingin. Mereka segera pergi menuju kantor polisi untuk mengurus semua hal ini hingga tuntas. Ia ingin Chelsea dan Jordan mendapatkan hukuman mati karena sudah berani bermain dengannya. Sementara di Indonesia, Pajira dan yang lain sudah menunggu kedatangan pesawat pribadi Dirgantara di dalam ruang tunggu. Ambulans dan tenaga medis lainnya sudah berada di dalam ruangan itu untuk memeriksa keadaan Ipana dan Karenja nanti. Apa mereka masih belum sadarkan diri? Sayang, tanya Irfan lirih. Ia kembali duduk di atas kursi roda karena serangan jantung mendadak beberapa waktu lalu membuatnya semakin lemah. Masih mas, semoga setelah ini mereka bisa bangun dan kembali bersama kita, ucap Pajira dengan sendu. Semoga mereka baik-baik saja, ucap Irfan lirih. Para wartawan yang mendengarkan berita ini juga sudah berkumpul di depan pintu ruang tunggu itu. Tak lama pesawat Dirgantara mendarat dengan selamat di bandara. Semua wartawan segera mengambil gambar dengan masih mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. 2 berangkar diturunkan dari pesawat bersama beberapa orang lainnya. Tim medis segera menghampiri mereka lalu membawa Ipana dan Karenja menuju rumah sakit. Begitu juga dengan Pajira dan yang lain. Mereka mengikuti kemana Ipana akan dibawa. Di mana Pajri? Tanya Pajira. Tuan Pajri masih tinggal di sana untuk membereskan masalah ini, Nyonya, jawab Atim. Jangan beritahukan kondisi saya yang tertembak kepada siapapun karena itu akan membuat saya kesulitan dan menambah kekhawatiran mereka, ucap Pajri berpesan sebelum keberangkatan. Setibanya di rumah sakit, Ipana dan Karenja diperiksa dan juga mencocokkan hasil pemeriksaan dari tim medis dari Rusia. Bagaimana dokter? Tanya Pajira khawatir. Kita hanya menunggu waktu untuk Tuan dan Nona sadar, Nyonya. Tidak ada masalah serius yang terjadi, ucap dokter. Syukurlah apa mereka bisa kami rawat di rumah? Tanya Fajira. Bisa, Nyonya, namun harus ada dokter yang berjaga jika nanti terjadi sesuatu, ucap dokter. Baiklah, tolong atur semuanya, ucap Pajira tegas sambil menyembunyikan kekhawatirannya. Baik, Nyonya, kami akan mempersiapkan segala sesuatunya, ucap dokter. Terima kasih, ucap Pajira.
Dokter itu segera pamit untuk mengurus semuanya. Sementara Pajira, Irfan, dan Hartono menatap anak masing-masing dengan perasaan yang begitu sedih. Sayang, bangunlah. Bunda di sini, nak. Bangun yuk. Baby boy sedang dijemput. Apa kamu tidak mau bertemu dengannya? Tanya Fajira dengan air mata yang menetes. Ipana hanya terdiam dengan wajah pucat pasi dan terlihat seperti mayat. Tidak ada pergerakan selain dadanya yang naik turun karena masih bernapas. Dek, Princess Ayah, bangun yuk sayang, ayah di sini. Ucap Irfan menggenggam tangan Ivana. Hanya isak tangis Pajira yang menemani ruangan itu. Sementara Hartono tidak lagi bisa berkata-kata melihat anak laki-lakinya terbaring lemah di atas perangkar. Bang, bangun nak, kasihan anak dan ibumu. Ucap Hartono tercekat. Ia mengelus kepala Karenja dengan lembut. Ia melihat ada bekas memar yang ada di kening dan beberapa luka lainnya. Begitu besar cintamu kepada Ipana. Nak, bangunlah. Jangan tidur terus, saya mohon. Batin Hartono dengan air mata yang menetes dan tidak bisa lagi ditahan. Setetes air mata itu jatuh mengenai wajah Karenja. Hartono langsung menghapusnya dengan tangan. Namun terkejut ketika melihat mata sang putra mulai terbuka. Ja, kamu sudah bangun nak. Ucap Hartono kembali menangis. Syukurlah, dokter, pekiknya. Pajira dan Irfan ikut merasa lega karena Karenja sudah sadar dari komanya. Syukurlah, ucap Irfan. Dek, kamu gak mau bangun juga? Eja sudah bangun sayang. Apa kamu gak mau bangun? Ucapnya menangis sambil mencium tangan Ivana. Dokter memeriksa keadaan Karenja dengan teliti. Ia tersenyum ketika tidak melihat sesuatu yang janggal dari pria tampan itu. Syukurlah kondisi Tuan Karenja sudah stabil, hanya saja belum boleh banyak bergerak. Mengingat Tuan Karenja sudah 2 kali melakukan operasi dalam waktu yang singkat, jadi mohon dijaga dengan sangat, ucap dokter itu tersenyum. Syukurlah, terima kasih dokter, ucap Hartono. Sama-sama Tuan, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, ucap dokter. Hartono dan Pajira menatap Karenja dengan bahagia, namun yang ditatap hanya terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Di mana Ipana bunda? Tanya Karenja lirih. Ada nak, Ipana ada di sampingmu, dia belum sadar. Ucap Pajira berkaca-kaca. Ia mengusap wajah Karenja dengan begitu lembut. Hiks, Eja gagal melindungi Ipana bunda. Ucap Karenja menangis. Sudah gak apa-apa nak, yang penting kalian selamat. Ucap Pajira menghapus air mata Karenja dengan lembut. Karenja masih terisak dan kembali tertidur karena merasakan usapan dari tangan Pajira. Mereka bisa sedikit bernapas lega dan tinggal menunggu keadaan Ipana yang masih setia dalam tidur panjangnya.